Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan materi kami yang berjudul Wakaf sebagai instrumen finansial Islam yang terdiri 4 subbahasan di dalamnya, dan di sini saya akan memaparkan 2 subbahasan atau materi di dalamnya. Yang pertama, wakaf uang dalam perspektif Islam. Yang kedua, manajemen investasi wakaf uang. Baiklah, yang pertama adalah wakaf uang dalam perspektif Islam. Wakaf telah disyaratkan dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Namun, wakaf yang sangat populer di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia, masih terbatas pada seputar persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan, atau bangunan sosial lainnya. Belakangan, baru ada wakaf yang terbentuk uang tunai atau benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah, dan lain-lain. Nah, wakaf uang bagi umat Islam Indonesia relatif masih baru, sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak. Dalam catatan Islam, sebenarnya wakaf uang sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dijelaskan bahwa bab tentang wakaf uang, kura-kura atau berbagai kuda dari semua jenisnya, urut atau harta selain emas dan perak, dan al-samit atau uang emas dan perak. Al-Suhri berkata tentang orang menetapkan 1000 dinar fi sabilillah atau wakaf dan memberikan 1000 dinar tersebut kepada seorang budaknya yang berdagang. Nah, lalu budaknya mengelolanya. Kemudian orang tersebut menetapkan keuntungan sebagai sedekah kepada orang-orang miskin. Nah, apakah orang tersebut boleh makan dari keuntungan 1000 dinar tersebut, meskipun ia tidak menyalurkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang yang miskin? Nah, Asyuri mengatakan iya. Al-Qithas tidak boleh makan dengan menggunakan keuntungan tersebut. Nah, wakaf dinar dirham untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya. Meskipun wakaf uang telah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh Imam Al-Suhri sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata hukum wakaf uang dalam fikih 4 mazhab masih diperdebatkan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf sebagaimana dijelaskan berikut ini. Adapun pendapat yang membolehkan wakaf uang yaitu mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi urf atau adat kebiasaan di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan urf mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik. Dan apa yang Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, atau yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk. Nah, cara mewakafkan uang menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan cara mudarabah atau mubadaah. Adapun keuntungannya itu disedekahkan kepada yang diberi wakaf. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab Mudawwamah mengenai penggunaan wakaf uang, yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Nah, kaidahnya ialah
uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu, di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut. Yang kedua adalah pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal sesuai dengan hadis diriwayatkannya dari Ibnu Umar. Ia berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saya mempunyai 100 saham atau tanah kebun di Khibar. Belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud menyedekahkannya." Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah. Nah, berdasarkan hadis tersebut, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakannya dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Namun ulama lainnya, Abu Dzawr membolehkan wakaf dinar dan dirham, dan dia meriwayatkan dari Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan uang atau dinar dan dirham. Adapun dasar hukum wakaf uang adalah Al-Quran dan hadis adalah sumber utama hukum Islam. Kedua kitab ini sebagai dasar pijakan penetapan suatu hukum. Wakaf sebagai salah satu kegiatan ibadah di dalam Islam juga didasarkan pada dua kitab ini. Ada banyak naas yang menunjukkan dorongan kepada umat Islam untuk banyak beramal kebajikan di jalan Allah. Di antaranya pada surah Al-Hajj ayat 77 disebutkan, berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Nah, di ayat lain juga lagi disebutkan, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Materi yang kedua adalah manajemen investasi wakaf uang. Dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2006, Pasal 42 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah. Menurut pasal ini, instrumen investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor, yaitu yang pertama investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Selain itu, investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor real seperti pembiayaan usaha kecil menengah atau UKM dan usaha mikro. Semua investasi baik melalui lembaga keuangan syariah, instrumen keuangan syariah, dan sektor real harus dijaminkan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf. Investasi melalui bank syariah dijaminkan melalui lembaga penjaminan simpanan, dan investasi di luar bank syariah dijaminkan melalui asuransi syariah. Yang pertama adalah investasi sektor real. Nah, pengelola wakaf dapat menyalurkan wakaf uang untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema mudharabah. Nah, mudharabah adalah kerjasama dua belah pihak, di mana salah satu pihak sebagai penyedia dana dan pihak lainnya sebagai pengelola. Nah, hal dari investasi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, skema lain dapat digunakan dalam investasi wakaf uang di sektor real ini seperti mudharabah, istisnah, ijarah, dan musyarakah. Untuk investasi dengan skema mudharabah dan musyarakah harus ada penjaminan atas investasi itu.
Dalam mudharabah dan musyarakah, kemungkinan kerugian atas investasi bisa terjadi dan kerugian itu ditanggung antara pengelola wakaf dan pengelola investasi. Nah, artinya jika terjadi kerugian, maka harta benda wakaf berkurang dan hal ini tidak sesuai dengan sifat harta benda dan wakaf yang kekal. Nah, penjaminan berfungsi agar ketika terjadi kemungkinan kerugian dapat diganti sehingga harta benda wakaf bersifat tetap. Nah, penjaminan atas investasi dilakukan melalui asuransi syariah. Adalah investasi melalui bank syariah. Bank Islam diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, Bank Islam dalam operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran dan hadis, terutama yang menyangkut masalah muamalah. Nah, dalam hal bermuamalah secara Islami harus dijauhi praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan menggantikannya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Jadi, fungsi utama dari Bank Islam adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank menjamani kepentingan orang yang memiliki modal atau investor dan orang yang membutuhkan modal atau debitur. Wakaf uang yang diserahkan ke bank syariah dikelola dengan model wadiah atau dana titipan. Nah, dalam model ini berlaku ketentuan di antaranya yang pertama itu adalah bersifat simpanan, yang kedua yaitu simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Nah, dalam wadiah, bank syariah berperan sebagai pemegang amanah penyimpan dan mengelola harta wakaf dari wakif. Bank syariah dapat memberikan imbalan kepada wakif. Wakif menyerahkan uang wakaf kepada bank syariah, lalu bank syariah menginvestasikan uang tersebut baik kepada sektor real dan instrumen syariah lainnya. Nah, hasil dari investasi menjadi milik bank syariah dan bank syariah memberikan imbalan kepada lembaga wakaf untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga adalah investasi melalui instrumen syariah lainnya. Nah, ada banyak instrumen syariah yang dapat digunakan sebagai sarana investasi wakaf uang, diantaranya yang pertama obligasi syariah, kedua saham mudharabah, ketiga saham musyarakah, keempat reksadana syariah, kelima koperasi syariah, dan yang terakhir adalah asuransi syariah. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmia. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo, program studi ekonomi syariah dari kelas ekonomi syariah 5D. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh saudari Ani, di mana yang pertama materi urgensi dan peranan wakaf uang dalam perekonomian, yang kedua strategi pengembangan wakaf uang. Materi yang pertama yaitu urgensi dan peranan wakaf uang dalam perekonomian, di mana sudah kita ketahui di Indonesia sekarang ini sudah ada yang mengelola wakaf produktif yang disebut dengan Sengan Natsir Wakaf, atau lembaga yang diberi tugas untuk membina dan mengawasi harta wakaf, atau lebih dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia atau BWI, di mana
BWI yang mempunyai kewenangan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mengembangkan wakaf dalam bentuk lain selain tunai uang seperti tanah atau bangunan yang dipercaya kepadanya. Dalam hal ini BWI berhak bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak atau orang yang berhak menerimanya, atau mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh baik dan kekal. Yang pertama itu dalam bidang pengembangan usaha kecil dan menengah, di mana krisis ekonomi yang masih melanda bangsa ini sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Banyak ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Para pelaku ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi ditambahnya semakin menjamunya berbagai macam minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Dua minimarket yang cukup populer dan tersebar luas hingga ke pelosok daerah. Kenyataannya tersebut mengindikasikan bahwa model pertokoan dengan konsep modern ternyata sangat menjanjikan di samping pertokoan tradisional. Salah satu kendala yang dialami UKM adalah keterbatasan modal dan terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu tidak mempunyai kemampuan produksi, jaringan atau faktor lain. Persoalan UKM memang terlihat menyeluruh, padahal mayoritas pelaku ekonomi Indonesia berasal dari kalangan UKM. Karena itu, sudah layaknya menjadi perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh untuk membantu para pelaku bisnis UKM, dan harus ada transfer dari pemilik modal ke pelaku bisnis UKM tanpa beban bunga dan sistem syariah yang profesional. Pemilik modal yang dijadikan sandaran pengembangan UKM adalah lembaga atau seperti wakaf uang. Dengan demikian, itulah para pasar modern seperti minimarket mulai menggeser peran-peran UKM. Tetapi dari sekian pertokoan yang ada, belum terdapat suatu kegiatan ekonomi pertokoan yang bertujuan untuk membangun peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat muslim. Maka sangat bisa dimaklumi jika pesatnya jumlah pertokoan atau UKM di Indonesia tetap berimplikasi secara signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun keberadaan minimarket tersebut turut menyerap tenaga kerja profesional, tetapi ia tidak mampu memunculkan efek sosial secara luas. Di mana materi yang terakhir yaitu strategi pengembangan wakaf uang. Usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala di atas adalah individu mampu mendirikannya, maka tidak ada halangan untuk mendirikan lembaga wakaf tunai. Perlu koordinasi dengan lembaga zakat untuk menjalin kerja sama dan meningkatkan kinerja antara kedua lembaga tersebut. Dengan tujuan pemerintah untuk mensukseskan gerakan wakaf di Indonesia, lembaga keuangan syariah penerima zakat uang memiliki tanggung jawab yang tidak kecil dan menentukan sukses tidaknya gerakan wakaf uang di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang LKS PBU diberi mandat oleh pemerintah, salah satunya adalah untuk mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang, sebagaimana dalam PP nomor 442 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 25. Tugas ini tentu saja tidak hanya sebatas pada pemberitahuan lembaga sebagai penerima wakaf, tetapi juga memberikan tanggung jawab untuk memasyarakatkan wakaf uang kepada masyarakat secara lebih luas melalui sarana dan strategi yang efektif. Adapun langkah-langkah atau strategi dalam mengembangkan potensi wakaf uang yang perlu dilakukan, yang pertama yaitu menyamakan pemahaman terhadap undang-undang tentang wakaf serta antara pelaksanaan antara Kemenak RI BWI dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, dengan tujuan agar masing-masing lembaga memahami tugasnya dengan jelas. Sebagai lembaga-lembaga yang sangat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf uang, belum terlihat adanya langkah nyata yang ditempuh dalam rangka sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat. Hal ini menuntut pentingnya adanya pertemuan antara ketiga lembaga tersebut.
Beberapa kemungkinan alasan yang menyebabkan kondisi tersebut adalah adanya penghematan anggaran dari pemerintah, sehingga anggaran untuk mengadakan yang sifatnya orientasi, pelatihan, seminar mengenai wakaf uang ini belum bisa berjalan. Kemudian kondisi politik di negara kita sekarang ini, sehingga masalah prioritas yang harus segera mendapat perhatian, sementara yang sifatnya anjuran-anjuran kurang mendapat perhatian pemerintah. Langkah yang kedua yaitu mengenai persepsi masyarakat, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dapat mempengaruhi potensi wakaf uang. Hal ini dilihat dari kebudayaan masyarakat, mengetahui wakaf adalah berupa benda tidak bergerak seperti tanah, kendaraan, dan bangunan. Sehingga ketika dianjurkan untuk berwakaf, mereka menyatakan ketidakmampuannya karena tidak memiliki tanah atau bangunan yang akan diwakafkan. Beberapa upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf uang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Kementerian Agama. Yang pertama yaitu adanya penyuluhan wakaf yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Agama. Yang kedua, Kemenak meminta kepada lembaga dakwah agar memasukkan materi dakwahnya. Yang ketiga yaitu Kemenak memberi pelatihan kepada para lembaga atau pengelola wakaf. Yang terakhir yaitu Kemenak melakukan sosialisasi wakaf melalui kertas-kertas selebaran dan media elektronik. Langkah yang terakhir yaitu minimnya nadsir wakaf uang. LKS, PWU, dan BWI Provinsi Riau lebih proaktif untuk mencari nadsir yang potensial, karena dengan nadsir yang sudah bersertifikat akan sangat potensial dalam meningkatkan peran mereka dalam menggalang wakaf uang dari masyarakat. Dalam hal ini, mencari nadsir yang berpotensial ini dilakukan dengan yang pertama adanya kerjasama dengan kalangan para dai, LKS, PWU, BWI, dan lembaga-lembaga wakaf lainnya. Yang kedua yaitu memberi pelatihan kepada para lembaga atau pengelola wakaf untuk meningkatkan profesionalisme para pengelola wakaf, baik lembaga pengelola wakaf swasta maupun lembaga-lembaga pengelola wakaf milik pemerintah daerah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.